Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar adalah yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara-saudari, Bapak Ibu memperhatikan daun-daun kering atau ikan mati yang mengambang di atas air laut misalnya? Tentunya kedua benda tersebut akan bergerak sesuai dengan arus air yang membawanya, terombang-ambing di bawah arus air tanpa tujuan yang jelas. Kehidupan kita di dunia ini juga dapat diibaratkan dengan sebuah perahu atau kapal. Perahu mulai berlayar tanpa mengetahui apa-apa saja yang akan terjadi di tengah lautan. Perahu hanya akan tetap berlayar hingga ia mencapai tujuan dan tempat perhentiannya. Demikianlah hidup kita di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kesulitankah atau kemudahan? Keberuntungankah atau kerugian? Tangisankah atau kebahagiaan? Arus kejahatan dunia ini setiap harinya meningkat dan semakin deras. Hantaman gelombang dunia juga begitu keras. Memang selama kita hidup di dunia ini, tentu kita pasti menghadapi kehidupan yang berliku-liku. Bagaikan perahu yang terombang-ambingkan oleh ombak dahsyat dan angin badai. Bagaimana agar perahu itu bisa bertahan? Tentu perahu harus tetap kuat, tetap bertahan dan tidak terbawa arus dan tenggelam. Demikian kita dalam menghadapi gelombang kehidupan di dunia ini, kita harus menaruh perhatian kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita tetap tegak berdiri dan tidak hanyut terbawa oleh arus yang deras. Surat Ibrani yang telah kita baca tadi berbicara tentang iman dengan
cara yang khas, yang disusun secara teliti untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar tentang iman Kristiani dan untuk memberitakan betapa pentingnya Yesus. Yesus Kristus adalah imam yang besar, yang sempurna untuk menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus telah membuka jalan bagi semua manusia untuk datang kepada Allah. Penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesus lebih besar daripada malaikat-malaikat. Semua nabi, bahkan Musa dan Yosua. Pengampunan dosa dan kehidupan baru yang ditawarkan Yesus dimungkinkan hanya karena iman. Bagi para pengikut Yesus, iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Karena itu, jemaat Kristen harus terus mengarahkan matanya kepada Yesus, pemimpin mereka dalam perlombaan iman tersebut yang akan menyempurnakan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nats perikop ini, jemaat Tuhan diajak untuk mendengarkan berita yang menyelamatkan, yaitu keselamatan yang besar. Yang pertama, dikatakan di ayat yang pertama dalam teks perikop tadi adalah memperhatikan apa yang didengar, yaitu firman Allah, agar jangan hanyut di bawah arus. Pada masa lalu atau pada zaman perjanjian lama, para nabi tampil untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Namun pada masa perjanjian baru, Allah mengutus Yesus untuk menyampaikan firman-Nya. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, menghapus dosa-dosa manusia dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Yesus Kristus sebagai yang tertinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun, baik nabi maupun malaikat, yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Kristus. Ia bahkan dikatakan sebagai Sang Pencipta, penopang, pemilik, penguasa, dan penebus dunia, melebihi apapun juga. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita lebih teliti, katanya. Supaya lebih teliti memperhatikan segala firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Karenanya, hendaklah kita mempelajari dan semakin setia menerima, percaya, dan melaksanakan firman Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Firman Tuhan yang kita hidupi membuat kita tidak akan goyah, tidak akan hanyut di bawah arus, dan tidak diombang-ambingkan gelombang yang tidak tentu arahnya. Kita menjadi berdiri kuat di dalam iman yang kokohnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam teks ini dikatakan di ayat yang ketiga, dengarkan apa yang diberitakan Tuhan agar luput dari hukuman. Berita yang disampaikan adalah keselamatan yang besar, keselamatan yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Allah, membebaskan manusia dari dosa dan dari kuasa-kuasa yang jahat.
keselamatan itu juga berarti kehidupan yang kekal, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Untuk merespon berita keselamatan tersebut, tentunya manusia harus menerima Yesus di dalam hidupnya dan melakukan kehendaknya. Namun, bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam aturan dan kehendak Tuhan Yesus, bahkan menolaknya, maka akan mendapatkan hukuman atau balasan yang setimpal. Karena itu, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib dan dengan curahan darahnya yang kudus dan sangat mahal. Dan yang ketiga yang mau kita lihat di dalam teks ini adalah di dalam ayat yang keempat dikatakan, dengarkanlah bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Jika zaman dahulu umat Allah mendengar firman Allah melalui para nabi, dalam perjanjian baru firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka saat ini kita mendengar firman-Nya dari para hamba-Nya dengan pertolongan Roh Kudus yang akan membimbing, mengajari kita sehingga kita menjadi umat yang layak bagi Allah. Berbagai karunia diberikannya untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu melalui teks ini ada beberapa poin penting yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Menerima, membaca, meneliti, menghafal, dan merenungkan firman Tuhan tidak akan ada artinya jika kita tidak menerapkannya di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjadi pelaku daripada firman itu. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Menghadapi arus kehidupan saat ini yang bisa menghanyutkan siapa saja, maka sebagai orang tua, mari kita mengawasi anak-anak kita supaya jangan terbawa arus dunia ini. Demikian juga kita semua, jangan sampai kita terbawa arus. Jika dunia berputar, nilai-nilai bergeser, paradigma bergeser, namun satu hal yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, teks ini mengingatkan kita untuk terus mengarahkan mata kita kepada Kristus, mendengarkan firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, jika Bapak Ibu pegang Alkitab, boleh dibuka. Ibrani 13 ayat 8 dituliskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan besar dari Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya sampaikan. Alkisah, ada seorang penjual kuda yang menawarkan salah satu kuda spesialnya kepada seseorang. Kuda ini sangat spesial. Mengapa spesial? Karena dia sudah dilatih menjadi kuda Kristen. Maka dia menawarkan kudanya itu kepada orang lain dengan berkata, kuda ini sangat spesial. Dia sudah saya latih menjadi kuda Kristen. Orang lain juga, orang banyak yang mendengar menjadi heran. Kuda Kristen? Ya, dia kalau kita naikin dan mau jalan, kita tinggal mengatakan puji Tuhan, maka dia akan berjalan. Nah, terus kalau mau berhenti, gimana caranya? Tinggal mengatakan haleluya,
maka dia akan berhenti. Maka karena tertarik untuk memiliki kuda tersebut, seorang Kristen membelinya. Maka menuju perjalanan pulang, dengan bangganya dia menaiki kuda Kristen tersebut, kuda spesial miliknya itu. Berkali-kali dia mencoba, puji Tuhan katanya, kudanya berjalan. Haleluya katanya, lalu kudanya berhenti. Kuda itu menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya atau pemilik kuda tersebut yang menaikinya, untuk maju dan berhenti ketika mendengar puji Tuhan dan haleluya. Nah, di tengah-tengah perjalanan, orang ini tidak menyadari bahwa di depan sana sudah ada sebuah jurang yang sangat dalam. Dia keasikan naik kuda, dia terus bilang puji Tuhan, sehingga kudanya semakin terus berjalan, sampai tiba-tiba kuda itu tepat beberapa langkah lagi sudah akan masuk ke dalam jurang. Lalu dia mengatakan stop, stop. Kudanya tidak mau berhenti karena dia tidak mengerti apa arti stop. Lalu dia teringat dengan perkataan haleluya katanya. Maka berhentilah kuda itu tepat di depan jurang. Pemilik kuda itu berpikir, wah, hampir saja saya masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Tiba-tiba pemilik kuda itu lupa dan tanpa sadar dia berkata lagi, puji Tuhan. Akhirnya kuda itu pun maju karena mendengar kata puji Tuhan, dan mereka pun masuk ke dalam jurang bersama tuan barunya itu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lihat di dalam ilustrasi tersebut adalah bahwa orang Kristen itu tidak hanya sekedar berkata puji Tuhan atau haleluya, tetapi bagaimana dia melakukan firman Tuhan yang telah ia dengarkan tersebut. Dan bukan hanya berkata-kata, tetapi harus mewujud nyatakannya di dalam kehidupannya. Yang ketiga, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Percayalah, imanilah bahwa keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita apabila kita semakin setia dan beriman teguh kepadanya. Apabila kita tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah dan memuliakan Yesus Kristus, imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban pengampunan dosa kepada semua manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan, untuk mengingatkan kami Tuhan, bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati untuk memberikan keselamatan yang besar kepada semua manusia. Biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat mempercayainya dan meyakininya, agar firman itu bertumbuh, berakar, dan membuahkan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu, umat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati mereka pada saat ini dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang sakit, terbaring lemah, yang di rumah sakit maupun di rumah, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka cita, yang bergumul, Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
biarlah kami senantiasa dapat menyaksikan di dalam kehidupan kami bahwa keselamatan yang besar itu hanya kami peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.